Hai semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai menstruasi. Apa sih sebenarnya menstruasi itu? Secara harfiah, menstruasi merupakan perubahan fisiologis secara berkala dalam tubuh perempuan dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Tetapi pada umumnya menstruasi dalam kehidupan masyarakat disebut haid. Karena menstruasi itu terjadi secara berkala, maka ada istilah mengenai siklus menstruasi. Ada dua macam siklus menstruasi, yaitu siklus normal, siklus yang terjadi dalam rentang 21 sampai 35 hari. Jadi setiap 21 sampai 35 hari perempuan mengalami menstruasi. Dan ada juga yang siklus menstruasi tidak normal, yaitu siklus yang terjadi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Jadi sebetulnya siklus menstruasi ini melibatkan dua organ penting dalam tubuh perempuan, yaitu siklus yang terjadi di ovarium dan siklus yang terjadi di endometrium. Ini juga tentu saja melibatkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh perempuan itu sendiri. Siklus yang terjadi di ovarium dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi, fase di mana darah keluar dari vagina perempuan. Fase ini berlangsung sekitar 3-5 hari. Darah yang keluar bersama lapisan stratum compacta dan spongiosa dari endometrium, dan nantinya akan menyisakan lapisan stratum basalis setebal 0,5 mm. Jumlah darah selama menstruasi sekitar 50 ml dan bersifat tidak dapat membeku karena banyak mengandung fermen. Bila terdapat gumpalan darah menunjukkan perdarahan menstruasinya cukup banyak. Nah, kemudian fase yang kedua setelah menstruasi ini bisa dilihat ada di gambar ini, terjadi fase folikuler. Fase folikuler itu fase pematangan ovum ataupun fase pematangan dari telur si perempuan tadi. Jadi fase folikuler ini terjadi setelah menstruasi. Biasanya pada hari ke-10 ini akan mengalami telurnya akan matang. Dipengaruhi oleh apa? Oleh hormon FSH, follicle stimulating hormone, yang akan nanti menghasilkan estrogen dalam proses pematangan folikel ini. Estrogen yang semakin meningkat akan merangsang untuk pengeluaran LH, yaitu luteinizing hormone, sehingga adanya peningkatan LH secara signifikan, secara meningkat di sini tampak lihat sangat tinggi, ini adalah LH. Nah, LH ini berpengaruh terhadap apa? Terhadap dinding dari folikel itu, maka dinding folikelnya akan semakin tipis dan folikel akan semakin matang. Sehingga pada hari ke-14 akan terjadi ovulasi. Ovulasi adalah keluarnya ovum dari wadahnya. Jadi yang diinisiasi oleh LH atau ditingkatkan oleh LH. Nah, setelah fase ovulasi, fase berikutnya adalah fase luteal. Fase di mana tadi wadah dari ovum itu menjadi korpus luteum. Jadi menjadi wadah yang akan menghasilkan apa? Menghasilkan hormon estrogen juga tetap dan juga progesteron. Estrogen dan progesteron ini dalam fase luteal ini adalah berfungsi untuk
meningkatkan ketebalan endometrium, memperbanyak pembuluh darah dalam rangka persiapan jika terjadi pembuahan saat ovulasi. Ovulasi hanya berlangsung selama 24 jam, sehingga jika ovum ini tidak dibuahi, maka akan terjadi siklus yang menstruasi berikutnya. Jadi karena korpus luteum ini masanya hanya singkat, sehingga estrogen dan progesteron yang dihasilkan akan luruh. Karena tadi tidak terjadi pembuahan, maka produk dari estrogen dan progesteron itu kan dihasilkan oleh korpus luteum tadi ya, sisa atau cangkang dari wadah ovum itu. Nah, maka di fase ini, fase akhir dari fase luteal, maka kembali akan terjadi fase menstruasi. Seperti itu. Apa yang terjadi di endometrium selama siklus endometrium ini? Itu sama. Sebetulnya perubahan yang terjadi di ovarium dan juga di endometrium itu adalah bersamaan. Hanya saja organnya organnya lain ya. Tadi yang terjadinya di ovarium atau indung telur. Nah, sekarang adalah yang terjadinya di endometrium ataupun dinding dari rahim atau uterus sendiri. Fasenya sama, dibagi menjadi 4. Fase menstruasi, yaitu di mana dinding endometrium itu luruh, kemudian mengeluarkan ada darah, kemudian ada gumpalan darah. Tadi disebutkan bahwa karena darahnya mengandung fermen sehingga darahnya tersebut bersifat tidak membeku. Tetapi ada kalanya juga keluar bekuan darah itu karena darah menstruasinya cukup banyak sehingga fermennya itu tidak cukup untuk eh, tetap darahnya tidak beku itu. Jadi fase menstruasi sama. Tadi juga di ovarium fasenya yang pertama adalah fase menstruasi. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase proliferasi. Fase proliferasi ini adalah fase di mana setelah menstruasi akan disisakan adalah dinding atau stratum basalis hanya setebal 0,5 di endometrium ini. Kemudian ada pengaruh dari FSH tadi, follicle stimulating hormone atau hormon yang akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pematangan folikel. Nah, pada proses pematangan folikel itu muncul hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini menyebabkan proliferasi. Proliferasi itu artinya pertumbuhan kelenjar lapisan endometrium lebih cepat daripada jaringan ikatnya sehingga berkelok-kelok. Kemudian lapisan atasnya tempat saluran kelenjar yang tampak lebih padat disebut stratum compacta. Jadi stratum basalis, stratum compacta, kemudian lapisan yang mengandung kelenjar yang berkelok ini menjadi lebih longgar, disebut stratum spongiosa. Jadi pada fase proliferasi ini, dinding rahim itu yang tadinya setelah menstruasi hanya menjadi stratum basalis, nanti ada menjadi di atasnya stratum compacta. Kemudian di atasnya lagi ada stratum spongiosa karena dia menjadi longgar dan berkelok-kelok. Nah, stadium proliferasi ini berlangsung sejak hari kelima sampai hari ke-14. Tadi disampaikan sudah ya bahwa fase menstruasi terjadi rata-rata 3-5 hari. Setelah menstruasi selesai, kelanjutannya adalah stadium proliferasi. Nah, stadium proliferasi ini kita harus sama-sama mengetahui, oh berarti ini adalah perubahannya terjadi di endometrium. Tetapi jika stadiumnya folikuler, itu terjadinya di ovarium. Seperti itu. Nah, karena pengaruh FSH,
menjadi folikelnya matang, kemudian FSH ini juga menghasilkan estrogen. Estrogen semakin tinggi, dia akan menstimulasi luteinizing hormon atau LH semakin meningkat. LH ini tadi fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk semakin menipiskan dinding atau ovumnya, sehingga ovum yang tadi folikel yang tadi dimatangkan semakin matang dan kemudian dindingnya pecah, terjadi ovulasi. Jadi fase ovulasi ini adalah hari ke-14. Nah, setelah ovulasi apa sih yang terjadi lagi di endometrium? Kita akan memasuki fase sekresi. Jadi tadi dinding uterus atau dinding rahim yang pertama basalis, kemudian stratum compacta, atasnya stratum spongiasa, ini akan semakin menebal lagi. Karena apa? Karena ada hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Tadi kan telur folikel menjadi telur yang matang, kemudian setelah matang terjadi ovulasi atau keluar pecah folikelnya itu dalam fase ovulasi. Nah, cangkang yang ditinggalkan itu corpus luteum ya. Nah, corpus luteum ini akan tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, progesteron ini fungsinya untuk apa? Ini mempengaruhi stadium sekresi endometrium. Jadi, dalam stadium sekresi ini endometrium tetap tebal, tapi hanya kelenjarnya lebih berkelok-kelok dan mengeluarkan sekret atau cairan. Makanya dalam fase ini disebut juga fase sekresi. Di samping itu endometrium mengandung banyak glikogen, protein, air, mineral sehingga siap untuk menerima implantasi jika ovum yang tadi keluar atau ovulasi itu ovumnya kan keluar kemudian ditangkap oleh fimbre, kemudian nanti ke ampula tuba, kemudian di sana menunggu 24 jam. Jika terjadi, ini adalah persiapan rahim ini dalam rangka persiapan ketika terjadi pembuahan, maka dinding atau kelenjar dinding di endometrium ini sudah siap untuk menerima implantasi. Namun apabila tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum ini usianya hanya sampai 9 hari dari ovulasi. Jadi dia setelah terjadi ovulasi, corpus luteum menghasilkan estrogen dan progesteron, tetapi tidak ada pembuahan, maka corpus luteumnya itu akan mati. Kalau corpus luteumnya mati, maka hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan tidak ada lagi, sehingga akan hormon estrogen dan progesteron ini akan ngedrop. Dropnya hormon tersebut, kedua hormon tersebut menyebabkan keluarnya darah. Nah, tadi dinding endometrium yang tebal, berkelok-kelok, mengandung glikogen, protein, air, mineral, itu yang sudah dipersiapkan itu sebetulnya akhirnya jadi sia-sia. Keluarlah menjadi darah menstruasi. Jadi seperti itu ya, kurang lebih gambaran siklus menstruasi itu pasti akan melibatkan dua organ penting, ovarium dan endometrium. Bahkan di sini sebetulnya saya belum menjelaskan mengenai dampak dari hormon yang ada di kelenjar anterior pituitary itu yang berpengaruh feedback negatif, feedback positif yang akan mungkin nanti disampaikan di lain kesempatan. Demikian penjelasannya, semoga membantu.